الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita mengikuti jejak orang Yahudi atau orang Nasara, orang yang beragama saling mencela yang satu dengan yang lain. Apa kata orang Yahudi mengatakan, ikutlah agama kami, pasti kalian mendapatkan petunjuk. Dan mereka mengatakan orang Nasara itu tidak betul, orang Nasara tak terima. Mereka mengatakan ikutlah agama kami, orang Yahudi itu yang tidak betul. Allah mengatakan, kul, katakan kepada mereka sebaliknya, kata Allah, agama Nabi Ibrahim itu, kata Allah, agama yang lurus. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wa ma kana minal, dan sama sekali kata Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah mempersekutukan Allah. Allah ingatkan kepada kita dalam beragama, ingat, jangan sampai ada yang satu mencela yang orang. Terjadi perbedaan pendapat itu wajar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang mendapatkan hidayah, insyaallah tidak akan sesat, kecuali kata Rasulullah kalau sudah debat-debatan, kalau agama sudah diskusi debat, alamat akan tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa saja yang kita tahu sudah amalkan. Tiap orang yang mengamalkan satu ilmu akan diberi oleh Allah ilmu berikutnya. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 136 daripada suratul Baqarah, langsung Allah mengatakan, qulu amanna billah. Allah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dan siapa saja orang-orang yang beriman, apa Allah mengatakan, katakan kepada mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaih, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan anak cucu mereka. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, semua kita percaya. Cuma yang kita jalankan syariat Rasulullah.
percaya pada kitab terdahulu harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, apa kata Rasulullah? "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu." Andaikan Nabi Musa masih hidup, kata Rasulullah, dia harus ikut kepadaku. Tak boleh kamu jalan. Kenapa? Syariat kan sudah mansuh, sudah dihapus. Percaya harus. Semua kita percaya kepada para nabi dan para rasul. Cuma Allah sudah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai panutan kita. Itu sudah ketentuan Allah. Dari pertama kali Allah akan mengutus para rasul. Jadi sebelum mereka diutus, semua para nabi dan para rasul telah dikumpulkan oleh Allah. Apa? Allah mengatakan kepada mereka, nanti kata Allah, kalau kalian sudah diutus dan ada nabi yang baru, nabi yang tua harus ikut nabi yang muda. Aku lebih tua, harus ikut yang baru. Walaupun dia seorang anak. Nabi Daud ikut anaknya Nabi Sulaiman. Itu sudah aturan Allah. Makanya pada saat itu, apa? Allah mengatakan kepada mereka, ya apa kalian terima? Semua para utusan Allah, mereka mengatakan kami terima. Akulah bapak, walaupun ayahnya. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman diutus, harus membantu yang baru. Bukan mentang-mentang saya lebih tua. Ini aturan Allah. Rasulullah dijadikan sebagai penutup para nabi. Semua syariat-syariat terdahulu harus diambil. Tapi kita percaya apa yang diturunkan oleh Allah pada nabi-nabi yang terdahulu. Makanya Allah mengatakan, "Qulu," katakan, "amanna billah," kami telah beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kami, yaitu Al-Quran. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang-kadang dia ditunjukkan sama orang-orang Yahudi lembaran-lembaran yang ada pada kitab terdahulu. Kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ditunjukkan oleh orang Yahudi ini pelajaran." Merah muka Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Amutahya, apakah masih bingung wahai putra Khattab? Allah telah memberikan kepada kita yang putih bersih, yang tidak ada noda sama sekali." Rasulullah mengatakan, jangan kamu membenarkan orang yang dan kamu dustakan. Mereka tidak bisa percaya. Hari ini tunjukkan betul, besok dipalsu. Kata Rasulullah, kita sudah diberi Al-Quran. Semua kitab-kitab terdahulu sudah dihapus. Cuma kita percaya Allah memberikan kepada Nabi Musa, kepada itu semua kita percayai. Tak perlu belajar Injil, Kristologi, tidak ada gunanya. Belajar Quran yang paling penting. Apa Allah mengajarkan kepada dia? Maka katakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan anak cucu mereka. Wa ma utiya Musa, dan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya nabiyuna, dan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dari para tuan. Kemudian Allah menutup dengan kalimat la nufarriq, dan kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, jangan sampai kamu melebih-lebihkan aku dari Nabi kena. Nanti sahabatnya, oh pun Nabimu kalah hebat, dosa nanti. Tetap kita mengikuti Rasulullah. Jangan pernah meremehkan utusan Allah, dosa besar. Apalagi para utusan-utusan Allah yang dimuliakan, tidak boleh diremehkan. Semua kita imani, kita percaya mereka adalah utusan Allah. Sudah tugasnya sudah selesai. Kita sekarang mengikuti Rasulullah. Makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina, dan kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu law, dan kami akan menjadi orang yang muslim, yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi pada saat orang-orang Yahudi memaki apa kata mereka, orang Nasrani tidak betul, orang Nasrani tidak, orang Yahudi tidak betul. Itu apa? Kamu diberi oleh Allah, kita sudah jalankan kita. Sekarang kita diberi oleh Allah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran jalankan dengan baik. Lain amanu. Kemudian ayat lanjutannya Allah mengingatkan, kalau mereka beriman bimithli ma amantum bih, dan apa saja yang kami imani, maka dia tahu kata Allah berarti mereka dapat hidayah. Wa in tawalla, tapi kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syurga, mereka berada dalam jurang perasaan yang sangat jauh, surga neraka. Kalau mereka tidak beriman, kata Allah, mereka akan terima dampaknya. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, cukup bagimu, fasyakfika Allah, cukup bagimu, dia Allah yang akan menjamin kepadamu.
jaminan untuk Rasulullah. Kenapa? Orang-orang Yahudi dengan berbagai macam cara. Ya apa caranya untuk membinasakan Rasulullah? Makanya kadang-kadang para sahabat yang cinta kepada Rasulullah malam jatuh kepada Rasulullah. Takut kalau Rasulullah diganggu. Jadi malam mereka jatuh kepada Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah dengar suara seperti orang suaranya pedang. Rasulullah tanya, siapa yang mengatakan, saya ya Rasulullah pulang. Sudah kamu istirahat ya Rasulullah, saya akan jagakan. Rasulullah sebagai seorang guru, bukan tentang itu kesenangan. Karena dia juga punya keluarga. Rasulullah mengatakan, kamu pulang, pulang. Kenapa? Pada saat Allah menurunkan ayat, wallahu khair, dan dia Allah sebaik-baik yang menjaga. Rasulullah juga kata, mereka juga punya istri, punya anak yang butuh dijaga. Cuma sahabat, saking cintanya sama Rasulullah, kepingin jaga Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai seorang guru ngerti, kata Rasulullah, sudah kamu pulang. Tak apa-apa, kata Rasulullah, saya sudah jaga sama Allah. Makanya Allah memberikan ayat, fasayakfika Allah. Cukup kata Allah, dia Allah yang akan menjaga kamu. Dan pada yang penting, kamu ajak mereka tak muslim sudah. Allah mengatakan, wa sami'u, dan dia Allah itu maha benar. Alim kata Allah, Allah mengetahui. Sibghat Allah akan merupakan celupan dari para Allah. Seakan-akan seperti para celup itu. Allah mengatakan sibghat sampai Allah memberikan agama seperti para celup. Jadi betul-betul sempurna. Makanya Allah menggunakan kalimat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa sempurna kata Allah. Apa saja yang diajarkan oleh Allah apa? Yang pertama sidqan kebenarannya, kemudian yang kedua wa'adza keadilannya. Jangan ada orang Islam berani mengatakan gak adil. Jangan kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Sibghat ini agama Allah sudah mencelupkan. Celupan yang Allah mengatakan wa man ahsanu, dan apa kata Allah yang lebih baik celupannya daripada Allah. Wa nahnu lahu, dan kami akan menjadi orang yang abid yang akan beribadah kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ajak orang-orang Yahudi dan orang Nasrani agama tidak perlu tukaran, tidak perlu berkelahi. Orang Yahudi mengatakan kita tidak percaya sama Rasulullah, cukup sama Nabi Isa saja. Orang Nasrani mengatakan kita tidak percaya sama Rasulullah, sama Nabi Isa saja. Rasulullah mengatakan andaikan mereka ada harus ikut sama saya. Pada suatu hari ada pendeta-pendeta dari Najran datang sama Rasulullah. Kata mereka ini kaget sama Nabi. Sengaja mau ngajak desa. Sampai di hadapan Rasulullah kurang lebih mereka 9 orang. Ini guru-guru mereka itu. Setelah di hadapan Rasulullah, mereka tanya kepada Rasulullah tentang Nabi Isa. Rasulullah mengatakan dia adalah hamba dan utusan Allah. Kata mereka bukan. Tuhan minta anak ini. Yang benar apa? Anak itu apa bapak ini? Ya Tuhan, ya kadang-kadang jadi anak Tuhan. Itu benar itu apa? Rasulullah mengatakan Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah. Kata mereka tidak. Ngotot mereka. Sengaja akan mendebat Rasulullah. Karena mereka sudah ngotot, tetap tak mau bersikukuh. Ya sudah, Allah mengatakan ayat, kamu ajak mubahalah. Apa mubahalah itu? Sumpah. Saya akan buat semua istri dan anak-anak saya. Dan kamu buat semua keluarga kamu. Kemudian kita kumpul satu lapangan. Terus berdoa. Apa doanya? Mudah-mudahan orang yang berdusta dilaknat oleh Allah. Ayat itu turun. Langsung mereka pergi ke sini Nabi. Habis di sana. Mereka tahu mereka pernah jadikan kerah dan bagi Israel dan semuanya tanah mereka itu. 9 orang yang pastinya mentang. Begitu ayat itu langsung mereka berpikir jangan dilayani. Ini Nabi teman. Tahu kan Rasulullah itu Nabi. Bukan tidak tahu. Sengaja mau dipermainkan. Begitu ada ayat tantangan pahala, minggir semua 9 orang. Langsung mereka pergi. Doa itu. Katanya kamu bilang Nabi Isa Tuhan. Anyway, kalau memang betul kamu buat istri dan anak. Apa? Rasulullah mengatakan, andaikan mereka berani, tidak ada satu yang kembali ke rumah. Habis mereka dibinasakan. Coba berani betul, tidak ada satu yang pulang. Itu mereka tahu.
jadi nabi. Nabi ini kalau berdoa langsung kontak kan? Dulu jadi monyet. Akhirnya jadi kejadian ini. Tahu? Langsung dibilang orang itu jangan dilayan. Pergi dibilang orang. Yang asalnya tadi nentang-nentang kehebat-hebat tuh. Makanya Allah mengatakan, Masya Allah, agama ini merupakan Dia Allah sendiri yang mencelup. Allah mengatakan, wa man a'ta, dan apa kata Allah yang lebih baik celupannya daripada Allah. Tapi Allah memberikan istilah sibuk seakan-akan celupan. Wa nahnu lahu 'abid, dan kami akan senantiasa ibadat menyembah kepada Allah. Kemudian ayat lanjutannya Allah mengatakan, katakan ya Muhammad, atuhajjunana fillah, apa kalian akan mendebat kepada kami tentang kekuasaan Allah? Wa huwa rabbuna, pada Dia Allah Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Walana, dan untuk kami amal perbuatan kami, walakum, dan untuk amal perbuatan kami. Kalau mereka mendebat tentang kekuasaan Allah, bilang tegas Al-Quran. Percuma eker-ekeran tidak ada selesai. Bilang sama kami, untukmu amalmu, untuk kami amal kami. Dan ketika Rasulullah ditawari oleh orang-orang kafir bangsa Quraisy, ya Muhammad, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Arab, ya apa kalau kita atur supaya akur? Apa? 1 tahun kita nyembah Tuhanmu, tahun berikutnya kamu nyembah Tuhan kita. Jadi setahun nyembah Allah Ta'ala, tahun depan penyembah ini toleran. Ya sudah, kata mereka, 1 bulan kita nyembah Tuhan, 1 tahun kita nyembah Tuhan, 1 bulan saja kamu nyembah kita, dan itu sampai 1 hari. Di waktu Natal melo, mati selap, nyepi melo, rami melo, ini bener agama ini. Ujian itu tak apa-apa, ini masalah akidah, bukan dolenan. Mengganggu orang lain tidak boleh, tapi mengikuti juga haram, tidak boleh. Jangan dianggap sekedar perayaan. Silakan mereka berhari raya dengan apa? Allah menegaskan dalam ayat ini, tanyakan kepada, kalau sudah menyangkut ubudiyah, penyembahan kepada Allah, ibadat, tidak boleh dipakai mainan. Tegas Allah mengatakan, katakan kepada mereka, ya ayyuhal, wahai orang-orang, semua agama selain Islam, baca Al-Quran, kafir. La a'budu, saya tidak akan menyembah. Silakan kamu mau ibadat, silakan. Ganggu, tak boleh. Umar bin Khattab sebagai amir bertetangga dengan orang Yahudi. Kita tidak boleh. Lana, untuk kami amalkan, silakan. Yang penting sampai kada kelem karena kita tidak boleh. Umat Islam, umat yang paling kita tidak pernah ganggu orang lain. Pada saat puasa, pernah kita melarang orang lain ikut kita? Boleh, tak boleh jualan enggak. Begitu orang lain lebih boleh umat Islam menyalakan lampu. Katanya negara kita ini backup demokrasi. Apa umat Islam? Begitu mereka merayakan hari raya, semua kita dipakai melok. Tuh, silakan hidup nepio. Kita enggak. Kita kalau Ramadan tidak pernah masuk. Begitu mereka, katanya negara kita ini silakan menjalankan agama. Begitu orang kafir yang jalan sedikit tidak dipaksa. Umat Islam masalah lampu, salah tuh. Kita Ramadan pernah melarang? Tidak. Justru dengan datangnya bulan Ramadan, semua orang kafir oleh nikmat Islam. Nanti apa kata mereka? Nek puasa itu enak ya, jelas ada dagangan. Rahmat betul Islam ini. Katakan kepada mereka. Pada suatu hari Umar bin Khattab keluar malam, lihat ada orang Yahudi ibadah, diperhatikan dari Umar. Dari bawah, orang itu rumahnya di atas. Dipanggil oleh Umar, ya rahib, pendeta. Dia lihat kepada Umar. Umar lihat itu nangis. Dia tanya, kenapa kamu nangis dari Amirul Mukminin? Yahudi, tadi kamu tidak berjaya. Umar mengatakan, saya ingat Allah menyebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah, mereka capek kata Allah ibadat, tapi keliru alamatnya, tasla naron hamil. Kadang-kadang sampai keluar ibadah, syirik, merokok. Terus kita mau ikut-ikut. Nanti hari raya, ini melok-melok, ini apa,
Natal melo saking doyan di panganan. Perhatikan kalau sudah menyangkut ubudiyah, tidak bisa diganggu juga. Tegas. Betul, katakan kepada mereka, mengganggu agama lain tidak boleh. Kita mengganggu, silakan. Mereka menjalankan syarat Islam. Dan mereka kalau menjalankan, jangan memaksa kita itu. Kau nak pilih-pilih, iya. Kamu tak makan apa, silakan. Kita mau malu tu. Kita tutup kok. Begitu mereka yang menjalankan, kita dipaksa harus ikut. Umat Islam, tidak ada umat lebih toleran dari Islam. Qul, katakan kepada mereka, atuhajjunana billah, apa kamu akan mendebat kepada kami tentang kekuasaan Allah? Wa huwa rabbuna, azal dia Allah Tuhan kami, wa rabbukum dan cuma kalian tidak mengakui. Walana amal, dan untuk kami amal perbuatan kami, walakum amal, dan untuk amal perbuatan. Jadi campur-campur, kumpul semuanya. Ayo kita berdoa, mari orang Islam kaum dua, tapi kami ini, mari silakan Pak. Bapak berdoa, orang Islam, amin. Ini jalur yang sopo kan amin itu. Monggo Romo dua, Romo yang angkat tangan, ya ini melok-melok, amin. Yai kita kan itu jalur yang sopo Yai, itu jalur yang Bapak Ibu. Jangan gila-gilaan gitu. Ini masalah tauhid, lebih sedikit merokok. Menghormati harus, mengikuti harus. Ada garis tegas, makanya Allah menurunkan sampai penutup atas. Lakum, silakan. Kalau kamu yakin silakan. Waliyatan untuk agama. Tidak bisa dicampur-campur untuk menjaga kestabilan. Terus melok-melok, itu melok. Lalu berdoa bareng. Boten Tuhan, surga dunia tidak apa-apa. Allah mengingatkan dalam hati, wa nahnu lahu, dan kami akan menjadi orang yang mukhlis, yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Am taqulun, atau apa kata Allah? Mereka akan mengatakan, kalian mengatakan, inna Ibrahim wa Ismail, sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, wa Ishaq wa Yaqub, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, wal asbat dan anak cucunya, kanu hudan, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim dan anak cucunya dia itu. Kapan adanya agama yang adanya Yahudi? Ini ribuan tahun sebelum Nabi Musa. Pertama kali Nabi dari Bani Nabi Musa. Nah ini Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim anak cucu. Berapa ratus tahun? Kata mereka Nabi Ibrahim itu Yahudi. Terus itu kan Nasoro. Tidak, Nabi Ibrahim itu Nasoro. Terus ada. Agama kali cuma agama tetap ada gunanya. Jadi mereka untuk mencari dukungan apa kata mereka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sakjane, apa kata orang Yahudi? Enggak, mereka jadi orang Nasoro. Bukan, itu orang Nasoro. Allah mengatakan, qul, katakan, antum a'lam, apa kamu kata Allah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Jadi mereka butuh bukan kata orang Yahudi, enggak Nabi Ibrahim Yahudi. Oleh kapan adanya Yahudi? Kata mereka, enggak Nabi Ibrahim itu Nasoro. Nasoro itu zamannya siapa? Ini ribuan tahun sebelum Bani Israil. Nabi yang pertama dari Bani Israil, Nabi Musa. Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan, qul, tanyakan, antum a'lamu amilah, apa kamu kata Allah yang beritahu atau Allah yang beritahu? Wa man adlam, kemudian Allah menutup dengan kalimat, apa kata Allah orang yang paling baik? Tidak ada orang lebih zalim mimman katama syahadat, dari orang yang berani menyembunyikan persaksian di hadapan Allah. Paling jahatnya orang yang mengikuti apa? Yang terutama perkataan di tafsir yang mereka tutupi tentang kenabian Nabi Muhammad. Semua orang Yahudi dan orang Nasara tahu, tapi ditutup supaya orang tidak tahu. Kalau Rasulullah betul-betul kita Allah. Mereka pura-pura. Makanya Allah mengatakan tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang berani menutupi persaksiannya di hadapan Allah. Semua para nabi dan para rasul sudah memberitahu kepada nanti akan bakal datang utusan Allah kepada Rasulullah. Tahu mereka. Dan semua guru-guru mereka tahu. Hadis Hatim Al-Qai
Datang Rasulullah, tapi dia pakai kalung salib. Dia belajar dari guru yang tinggi. Pulang, cuma tersembunyi. Yang masih baik. Terakhir, gurunya mengatakan, sekarang nggak usah cari guru lagi. Kalau lihat tandanya, Nabi akhir zaman tidak ada. Apa ciri-ciri? Dia tidak boleh makan sedekah. Zakat tak boleh, tapi hadiah boleh. Terus di belakang ini ada tanda nubuah, tanda Nabi akhir zaman. Jadi seperti toy orang sekarang. Antengan kita yang tinggi rambut. Itu tanda Nabi akhir zaman. Sampai dia ketemu Rasulullah, dia masih pakai kalung salib, cuma dia jujur. Sampai di hadapan Rasulullah, sebelumnya dia beli kurma dulu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini sedekah, zakat. Rasulullah memberikan kepada dia. Dan sama kali Rasulullah tak makan, diperhatikan di sana. Besok dia datang lagi, dia beli, dia mengatakan ini hadiah. Rasulullah. Karena kalau zakat itu kotoran, keluarga Rasulullah tidak boleh makan zakat. Besok dia beli kurma, diberikan ini hadiah. Kemudian dia mundur ke belakang. Rasulullah tahu, rupanya dia ingin melihat, dia angkat oleh Rasulullah, besok dia kelihatan. Kata dia. Yang jujur ada, seperti Abdullah bin Salam, cuma kebanyakan ini Allah mengatakan, tidak ada orang yang lebih dari orang yang berani menutupi itu tentang kenabian Rasulullah itu, supaya tidak ada orang tahu. Tapi tidak bisa. Siapa yang bisa menutupi matahari? Bisa menutupi matahari. Tetap sinarnya akan terang benar-benar. Itu nur Rasulullah jauh lebih terang dari sinar matahari. Makanya sampai disebutkan apa? Rasulullah mengatakan Allah menjadikan nur Muhammad sebelum menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Min nurih, kata Rasulullah, dari nur Allah. Sebelum dijadikan Nabi Adam, Allah sudah menjadikan nur Muhammad. Ambil Rasul. Harus. Mereka punya untuk nutup tidak bisa. Cocor. Setelah sampai di hadapan Rasulullah, Ali bin Hatim tanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya, kata Rasulullah, lebih ngerti agamamu dari kamu. Masa? Dia belajar dari orang-orang yang dicuri. Cuma tak sembunyi. Rasulullah mengatakan, ini makanan sebenarnya dalam agamamu diharamkan. Cuma umatmu dari yang langit. Kemudian Rasulullah tanya, tahu? Hira, tahu. Kata Rasulullah, nanti Islam bakal jaya sehingga seorang wanita berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadahnya dan tidak ada yang takuti kecuali dari binatang buas. Kalau sudah aman, orang bebas menjalankan ibadah. Kata Ali bin Hatim, saya kenal. Kemudian Rasulullah tanya, tahu kamu Isra bin Hurmuz kerajaan Persia bakal tumpang. Isra ya Rasulullah. Kata Ali bin Hatim, semua kata Rasulullah kami jalan, termasuk tumpangnya kerajaan Persia untuk pertama. Makanya Allah mengatakan, tidak ada orang lebih jahat dari orang yang tahu tapi itu tidak dulu. Allah mengatakan, wa mallahu bighafilin amma, dan dia Allah tidak akan melalaikan apa saja perbuatan yang kamu lakukan. Kemudian Allah menutup dengan kalimat tilka ummatun qad khalat. Allah mengatakan mereka, kata Allah, umat-umat telah berlalu. Yang baik sudah habis, yang tidak baik sudah terima akibatnya. Lahat, mereka, kata Allah, akan mendapatkan apa saja yang mereka kerjakan. Walaupun, dan kamu, kata Allah, ditanya apa yang kamu kerjakan akan ditanya. Jadi jangan cuma bangga-banggaan untuk Nabi Ibrahim itu. Lakon. Makanya dalam ibadah dikatakan laisa syabab mayya, bukan yang dikatakan pemuda orang yang suka bangga-banggakan abaku. Abamu alim, lakon. Bapakku pahlawan, anaknya koruptor. Kuburannya apa nak makan pahlawan? Itu apa-apa, tak mau malaikat itu tak. Itu makan pahlawan. Malaikat akan menjeluk makan pahlawan, tak pahlawan, sokong ke perut. Jangan kita sangka kalau dimakan pahlawan, malaikat turut tingkat di pahlawan. Itu apa-apa.
Allah mengatakan tilka umat mereka sudah berlalu. Apa Allah mengatakan? Semua yang mereka kerjakan sudah dapatkan. Walau dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Sekarang kita yang hidup, apa yang kita lakukan? Makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling baik, yang banyak memberikan, membantu, memberi manfaat untuk orang lain. Mumpung kita masjid yang banyak berkarya, apa yang kita bantukan untuk masyarakat? Jangan banyak ngobrol, tidak ada gunanya. Karya secara karya nyata. Makanya Allah mengatakan, siapa orang yang selamat? Illalladzina amanu. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, dan siapa yang berbuat amal yang soleh, yang banyak berbuat amal kebaikan. Amal soleh. Apa yang bisa kita kerjakan? Makanya Rasulullah dari atas mimbar menyuruh orang-orang untuk berbuat baik, membantu sesama orang. Orang angkat tangan, ya Rasulullah, apa yang mesti kita bantu? Siapa yang punya kelebihan hartanya? Orang tanya, ya Rasulullah, ya apa kalau tidak punya harta? Siapa yang punya kelebihan tenaga? Bantukan tenagamu. Orang tanya, ya apa kalau tidak punya tenaga? Siapa yang punya kelebihan ilmu dengan ilmunya? Terus, harta tidak punya, tenaga tidak ada, ilmu tidak punya. Apa Rasulullah? Tidak ada kalimat tidak berkata. Semua kebaikan kita. Apa? Rasulullah mengajarkan, hadapi orang dengan muka senyum. Itu sudah termasuk sedekah. Dulu saudara yang petani itu meremuk. Ketemu orang sudah mukanya mau dipasang. Oh, sekarang itu sudah ya apa? Kok meremuk? Rasulullah mengatakan, balik akhaka, hadapi orang dengan muka senyum. Itu sudah sedekah. Senyum tak bisa. Tak bisa senyum. Jadi kubur wae. Senyum tak bisa. Kalau tak bisa senyum ya apa ya Rasulullah? Dan obati. Itu Jepang kan? Kami guyu kursus. Jepang. Alhamdulillah Indonesia guyunya Aceh. Kemana kelas guyu? Jepang. Sampai kursus guyu. Guyu kursus. Kursus orang Indonesia ini Aceh. Jagung ngakak kafe. Rasulullah mengatakan, hadapi orang dengan muka senyum. Itu sudah termasuk sedekah. Makanya Allah mengatakan, mereka sudah mendapatkan. Orang yang terdahulu sudah selesai. Walakum, dan kamu kata Allah akan mendapatkan apa saja yang kamu kerjakan. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, wala tus'aluna amma kanu ya. Dan kamu kata Allah tidak akan ditanya apa yang mereka kerjakan. Kamu ditanya apa yang kamu kerjakan. Hari ini, apa yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita ini semakin hari semakin banyak memberikan manfaat untuk diri dan orang lain. Banyak memberikan manfaat untuk diri, apa yang bisa kita kerjakan? Kata Rasulullah, dia pagi orang itu menggadaikan dirinya untuk kebaikan atau untuk buruk masalah surga atau neraka. Ya pagi, mau apa kan? Ditunjukkan dia, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Alamatnya lengkap kok. Dan Allah mengatakan, orang yang jauh juga selesai. Dan kamu, apa yang akan kamu ucapkan? Allah mengatakan, kamu tidak akan ditanya, kenapa bulan berbagi? Kamu akan ditanya, kenapa kamu berbagi yang ini? Allah makamna bil-Quran, waj'alhu lana imaman, wa nuran, rawdan, wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar, waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.